Eh, sebelumnya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, agak gugup, lama nggak bikin konten tentang motor untuk motor 16. Selama pandemi ini ya apa ya, kadang kerusakan 16 tuh jarang kita ketahui juga. Yang kerusakan ini itu sekarang aku mau bahas kelanjutan yang jarang diketahui sama V16 yang sekarang part 2. Dulu aku sempat bongkar motor V16, kerusakan V16 yang jarang diketahui sama konsumen. Oke, sekarang aku bahas satu spare part yang ini jarang ya diketahui sama mekanik juga, terutama mekanik dari Jakarta, Jawa Tengah, ya lebih tepatnya dealer Joko Motor lah. Kebetulan aku bekas mekanik Joko Motor yang di Surabaya, tepatnya juga ya satu-satunya di Jatim sih. Ini namanya karet intake manifold. Karet intake kan biasanya kan bulat, bukan bulat. Ada contoh sih, ntar aku ambil. Contoh, karet intake biasanya kan cenderung namanya o-ring. Ini o-ring, nggak tahu nih ya, kayak ginilah o-ring katanya. Nah, biasanya unit baru ataupun unit yang sudah dipakai atau setengah tahun atau udah 1 tahun, biasanya karet intake manifoldnya kalah. Bisa jadi kalah. Penyebabnya satu, pas pakai knalpot standar, ketika ganti knalpot brown free flow katanya, knalpotnya ngelos kata orang Surabayaan, biasanya unit baru langsung ganti knalpot. Itu jangan, nanti ininya kena karet intake manifoldnya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena saya sempat punya konsumen, namanya saya nggak sebutkan. Beliau suka motor ini, dulu dia punya Harley katanya. Habis itu ininya jebol, dia pakai knalpot free flow, bawaannya dari dealer, bukan bawaan sih, beli dari dealer free flow itu. Saya nggak bisa nyebutkan namanya. Orangnya sama saya gini, anggap sering saya juga main ke rumah beliau. Ininya jebol. Nah, pada saat jebol, spare part ini kan nggak ada, ya kan? Spare part ini nggak ada. Terus kalau pesen klaimkan atau beli di dealer Joko Motor sendiri, ini pasti nggak ada. Pasti nunggu sekitar 1 bulanan lah, bisa lebih. Saya bingung pakai alternatif apa. Terus aku pakai, nggak salah, o-ring pasti nggak sama lah dengan ini ya kan. Dia ini bentuknya gini, nah dia lancip, ininya lancip, ininya datar, dan di sininya lancip. Nah, biasanya ini yang di bawah gini ya, ini gini. Nanti penahan ini di sini karet intake manifold, di sini tuh ada penahan lagi, kayak penahan gitu di manifoldnya. Aku nggak bisa replika yang di motor ya, biar pakai tangan aja lah. Nah, yang nahan itu biasanya yang sering kalah itu yang pinggiran sini.
Nah, aku deketin lagi. Ini ada kok. Dia pecah. Nah, sini dia akan pecah kan. Biasanya di pinggiran sini ya pecah. Dia tertahan sama penahannya manifold itu. Ini yang bikin nggak masuk angin manifoldnya ya ini sih. Terus ciri-cirinya kalau karet intake ini rusak, unit baru atau yang sudah dipakai dibawa kecepatan 40, itu biasanya motor nyendat kehabisan bensin. Jadi digas kayak kehabisan bensin, udah ini dicek. Kalau pengen ngecek lagi, pengen memastikan lagi itu gini. Sorry, bentar. Kalau pengen memastikan lagi karet intake manifoldnya ya emang rusak ya, ketika motor hidup, bentar, ini lagi bentar. Oke, gue lanjut lagi. Ketika motor hidup kan blok mesin nih ya kan, blok mesin ini karet intake manifoldnya. Nah, yang celahnya ini disemprot sama bensin, dia disemprotin, dimasukin ke botol gitu. Nah, botol ini diberi bensin, kasih lubang, bukan iklan ya, buat contoh, semprotin ke celahnya manifold itu. Nah, kalau RPM-nya tinggi ya udah, berarti karet intake manifoldnya rusak. Kalau RPM-nya tetap, misalnya udah disemprot depan belakang, udah disemprot, dia tetap RPM-nya dia tetap, berarti normal. Bisa jadi kemungkinan klem untuk pengancing di throttle body, throttle gasnya itu kendor, bisa dari situ juga. Ya apa, pengen ngakalin karet intake manifold rusak, satu-satunya aku udah eksperimen pakai o-ring. Aku lupa ini aku lupa ya o-ring ini tipe berapa, ukurannya nomor berapa aku lupa juga. Aku udah pakai ini, berhasil. Sampai aku bawa ke Malang PP nggak ada kendala. Sampai hampir setengah tahun dipakai nggak ada kendala, karena orangnya takut terjadi apa-apa di jalan. Ya udah, akhirnya pakai karet intake manifold yang bikinan. Kalau nggak salah yang karet intake manifold yang bikinan tuh harganya 38.000. Yang bikin aku kenal orangnya, beliau juga punya SMV 16 warna putih yang bikin karet intake manifold ini. Kalau ya bikin harus banyak sih, nggak bisa satu gini, nggak bisa, harus banyak. Terus biasanya kan orang-orang, bang ukurannya apa, nomor berapa, aku juga lupa ini ukuran berapa. Aku cariin dulu, semoga aja ketemu. Bentar. Ini apa ya, kwitansi, sorry kwitansi, nggak ada ya, maaf ya, backgroundnya kipas, tis nggak apa-apa ya, lupa beneran nggak ada. Aku
aku carinya di mana juga nggak ada ini. Nggak ada. Pokoknya jalan satu-satunya O-ring buat pengganti karet intake manifold. Ya kalau pengen beli ya bawa ini aja, bawa ini pak yang sama persis dengan karet intake manifold gitu aja, pasti kasih yang kecil segini. Aku lupa ukurannya berapa nih, seandainya ada catatannya aku kasih catatannya berapa. Ingat, ini saran dari saya, kalau beli motor V16 dicek dulu. Kalau pengen inden nunggu motor datang dari dealer, habis itu masnya ngecek mana motor. Satu, body, terutama body. Biasanya kan pengiriman kan dari kan ada yang beset lah, penyok lah. Dua, kelistrikannya dicek. Biasanya yang ngecek sih bukan pembeli tapi pihak dealer, ngeceknya dulu, ngecekkan ini semua clear baru dikirim. Kebanyakan sih kasusnya tuh ini ada satu kasus V16 ya apa ya, kalau ngejelasin dulu banyak sih, sampai aku pinjem tab nyonya. Untuk video berikutnya aku jelasin. Yang nanya-nanya di channel YouTubeku, nanya tentang ini banyak lah. Kalau pengen tanya-tanya tentang unit V16 kerusakannya apa, nggak apa-apa, hubungin aku di 081 0881 02 6969 678. Terserah, bebas kok, free. Dan aku minta cuman subscribe aja, like, komen sebanyak-banyaknya. Kadang kita bagi ilmu itu, kadang aku bagi ilmu itu untuk motor V16 ini seneng gitu, biar orang tahu kekurangan sama kelebihannya V16 nih apa. Dan saya mau menyebutkan ini karena saya udah karakter motor ini tahu. Dan ini saya jelaskan lagi, motor V16 mesin V sama dengan Kaisar Ruby. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena mesinnya sama, beda cuman karter doang. Karter kopling, karter blok magnet itu hampir sama, partnya sama dengan Kaisar Ruby sama. Yang membedakan itu blok. Kenapa blok headnya V16 lebih besar? Ternyata itu cuman cover. Kalau mas-mas, bapak-bapak yang udah beli motor V16, coba deh yang tutup cover plastik dibuka, pasti ciut beneran. Nanti deh tak bikinin video blok headnya V16 ya, sama Kaisar Ruby hampir sama. Cuman yang membedakan sih cuman blok headnya doang, blok atasnya doang. Kalau lebih keker sebenarnya sama dengan Kaisar Ruby. Aku berani ngomong kayak gini ya karena aku sering bongkar Kaisar Ruby, kelistrikannya malah yang aku sering bongkar. Terus di V16 ya ngecek aja gitu ya, paling ngecek di
kerusakan di current intake manifold, throttle body kotor, udah sama kopling. Nah, kopling juga, kopling untuk V16 sama Kaisar Ruby sama. Kalau di Kaisar Ruby, kalau terlalu longgar motor kalau motor terlalu nyetut atau terlalu ngopling nggak lari. Sama dengan SM pun beda lagi. Kalau koplingnya kendor nggak lari, malah kebalikannya kok nggak salah. Itu nanti tak bikinin video juga, perbedaannya kopling Kaisar Ruby sama SM, tak bikin videonya walaupun sedikit. Dan juga sektor kelistrikan untuk V16 dia pakai pulser satu, karena aku pernah bongkar satu tok yang mengatur pengapiannya itu adalah ECU. Nah, kalau Anda pintar membeli motor, berarti Anda pintar merawat motor. Jangan sampai kejadian sama orang Jember, motor sehat-sehat, ternyata soket yang di ECU itu putus satu. Itu anehnya dari mana yuk? Putus, beneran putus. Aku fotonya udah ada sih, cuman HP ku rusak. HP ku acur. Ini hidup. Gak sempet aku benerin. ECU rusak. Aku jujur ECU rusak karena putus. 2 kabel body putus juga. Nggak tahu putus di mana. Pokoknya di setiap kontak nggak bisa untuk engine, untuk pompa bensinnya itu nggak nyala. Biasanya kalau nyit itu nggak nyala. Diganti ECU baru pun nggak mau. Aneh. Kalau menurut saya itu aneh. Sampai aku dari Surabaya ke Jember bawa ECU nggak bisa. Akhirnya motor serebut. Aku towing ke dealer dan ternyata hasilnya minta ganti kabel body set. Berapa udah kabel body set di Enforce? Bukan di Enforce sih. Enforce kan gudangnya di Joko Motor. Untuk persamaan kampas kopling Kaisar Ruby sama, maksudnya kampas rem belum ada persamaan. Apakah ada jalan alternatif lain buat kampas rem? Masih bingung. Dan video ini buat mewakili yang punya SM16 bagian kerusakannya. Ya, kalau pengen tanya-tanya urusan V16 silakan tanya ke saya langsung, Japri, atau via YouTube, DM via YouTube atau via WA. Saya nanti cantumkan ke nomor saya biar wawasan kita tambah luas. Dan saya jujur, saya pertama kerja di Joko Motor, saya nggak pernah di training atau dikursuskan, disekolahkan lah. Biasanya kan sekolah 1 bulan. Saya murni hasil pemikiran saya sendiri dan kerusakan unit di dealer yang aku benerin. Cukup sekian dari saya, dan video ini bisa mewakili teman-teman yang punya SV16. Dan jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe biar video ini masih berkembang. Mohon maaf udah
udah lama nggak bikin konten tentang untuk 16, dan sekarang tanggal ya jam 11.42 malam Jumat aku bikin konten ini biar teman-teman bingung tentang kerusakan 16, makanya aku bikin konten. Dan terima kasih yang udah menonton, dan terima kasih yang udah subscribe. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.